Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nok Ainun dari Sekolah SMA Negeri 1 Babakan. Di kelas 10D. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Ajimut. Ada apa sih di Ajimut? Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita simak bareng-bareng. Saya Nok Ainun dengan rekan saya Saskia Putri ingin menanyakan sejarah tentang Ajimut dengan Bapak Muhammad. Ya, gimana? Oh iya Pak, kalau boleh ceritakan sejarah tentang Ajimut secara singkat Nah, bicara sejarah Ajimut, Ajimut tuh ada dua sejarah yang kita udah kelompokkan tuh ada dua sejarah. Bahkan kalau mencakup Walut juga sih ada 3 sejarah berarti. Cuma kan kita bicara Ajimut berarti ada 2 sejarah. Nah, ini balik lagi ke ada mau sejarah yang mana nih? Satu ada sejarah tentang pewayangan ataupun cerita dongeng dahulu yaitu Sangkuriang. Yang kedua ada sejarah perjuangan Belanda dahulu. Jadi mau yang pertanyakan yang mana nih tentang Ajimut tuh? Belanda. Yang perjuangan Belanda, oke. Apa yang mau dipertanyakan di perjuangan Belandanya? Iya Pak, kalau boleh asal usulnya gimana? Ajimut. Asal usul Ajimut. Oke, berarti cerita aja semuanya langsung ya. Jadi Ajimut ini itu nama PT. Jadi sebelum Ajimut ini sebenarnya tuh nama bukitnya bukan Ajimut. Nama bukitnya itu Manengteng. Itu nama bukitnya Manengteng. Kenapa disebut Ajimut gitu? Karena pada tahun 1972 itu ada dari Telkom ada pengembangan sinyal untuk telekomunikasi ya. Yang dibangun di sana ada bisa lihat sendiri ada pemancar di sana. Nah, itu untuk perluasan sinyal tahun 72 dan yang memegang kontraktornya yaitu dari PT Ajimut. Nah, maka orang-orang dari tahun 72 ke sini lebih gampang menyebut Ajimut dibanding Manengteng. Nah, akhirnya kami lera dengan nama Ajimut gitu. Kalau bicara bukitnya sih Manengteng. Kenapa sebut Bukit Manengteng? Dahulu pas zaman Belanda, penjajahan Belanda, bukit ini tuh jadi bukit terakhir benteng pertahanan para pejuang kita, khususnya wilayah Cirebon Timur. Ini benteng terakhir. Kenapa dijadikan benteng terakhir? Karena saat itu penjajah Belanda itu lebih menyerang dari arah utara ke selatan. Makanya kita jegal dari sini, dari benteng ini. Kenapa kita jegal dari benteng ini? Karena kalau dari benteng ini kita bisa menang banyak. Menang banyaknya kan apa? Kelihatan pergerakan Belanda mau kemana, arahnya lagi kemana tuh kelihatan dari atas gitu. Makanya di sini tempat berkumpulnya para pejuang dahulu. Jadi ini tuh bukit bersejarah. Ya kan entah di zamannya Sangkuriang atau zaman penjajahan, di sini ada semua ceritanya gitu. Nah, jadi pas dahulu penjajahan Belanda itu punya markas besar itu dahulu di pabrik gula yang sekarang ada di Babakan. Itu markas besar Belanda dahulu pas zaman penjajahan. Dan markas kecilnya ada di Jatiseeng di depan Lapang Sadar. Itu yang banyak bangunan Belanda, itu markas kecil Belanda dulu. Ya kan bahkan sempat membuat markas di area rumah sakit Walet. Cuma karena nggak kuat melawan pejuang kita, akhirnya dari rumah sakit Walet itu mereka tersingkir lagi sampai balik lagi ke markas kecil mereka yang di Jatiseeng dari depan Lapangan Sadar. Rame dulu tuh zaman dulu tuh perang terus yang sampai akhirnya kita tuh punya pasukan terkuat kita tuh dahulu namanya pasukan Cipeting. Pasukan Cipeting itu terdiri dari beberapa elemen masyarakat, dari pejuang, dari ABRI dulu mah ya kan, dari ABRI,
dari santri, dari masyarakat sekitar itu semuanya bergabung membuat benteng di sini. Dan banyak peninggalan yang ditinggalkan oleh pejuang dahulu, biasanya ada bunker-bunker di bawah ya kan, ada monumen bersejarah sebagai simbolis banyak gitu.